banyak orang memahami Tritunggal itu salah paham, terutama kalau yang mengikuti tentang teologi ya kira-kira ini. Banyak sekali pendeta yang sudah tidak mengakui Tritunggal. Ya, yang marak kemarin itu kalau teman-teman ikuti Joshua Teu, Pak Erastus Sabdono, ya itu tidak lagi percaya dengan sebutan Tritunggal. Ya. Kenapa akhirnya ini masih diperbincangkan? Padahal ini sudah lama sekali ya doktrin ini. Karena memang mengerti Tritunggal ini sulit. Ya. Ini doktrin dasar, tapi sulit. Biasanya yang dasar itu kan gampang ya, tapi dia sulit. Itu dia. Coba kita lihat kesalahan pertama apa ya. Ini yang paling utama. Tidak mau mengikuti Bapak Gereja. Ya. Inilah yang diklaim oleh Joshua Teu kemarin ketika dia dengan gayanya ngomong di YouTube-nya, ditonton oleh ribuan orang, bilang, apa itu Bapak Gereja? Ngapain kita ikuti mereka? Mereka kan juga manusia. Kalau mereka bikin doktrin, kita pun bisa bikin doktrin. Nah, itu salah satu statement yang sangat goblok ya dari dia ya. Karena dia nggak tahu bahwa dalam tradisi Kristen itu Alkitab nomor 1, yang kedua itu tradisi gereja, yaitu bapak-bapak gereja. Ini nggak bisa pisah ini. Ya, kita percaya sola scriptura, hanya Alkitab, tapi jangan lupakan dong tradisi kekristenan, sejarah ya, bapak gereja. Ini nggak bisa lepas. Kalau teman-teman bahas Tritunggal, nggak mulai dari bapak gereja, pasti penjelasan kalian salah. Saya bisa pastikan. Ditanya teman, Juli, coba kau jelaskan tentang Tritunggal. Juli langsung jawab definisinya. Definisinya begini, ini bagaikan begini. Pasti salah, Jul. Karena kita harus mengikuti pola dari bapak gereja. Ini yang pertama harus diingat ya. Nah, ada hal-hal yang pertama kita mulai dari perjanjian lama. Ya, kalau perjanjian lama nggak usah ditanya. Allah itu Esa. Ya, betul ya. Allah itu Esa, satu. Betul ya. Itu udah ada di dalam syahadat mereka. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu Esa. Ya. Mau dengar bahasa Ibraninya? Mau. Sombong kali. Bahasa Ibrani kita mana ngerti. Shema o Israel, Elohim Elohenu, Elohim Echad. Ya. Echad. Coba Jul lihat Echad sambil muncrat. Echad. Echad. Echad itu Esa ya? Esa ya, satu gitu ya, Echad ya, satu. Oke, itu udah nggak usah diperbahaskan. PL sudah mengakui itu, Yahudi mengakui itu. Oke. Nah, dirumuskan itu abad kedua. Nama bapak gerejanya Tertullianus. Ya, ingat aja tetanus, ya, Tertullianus. Oke. Dia merumuskan dengan sebutan istilah Trinity atau Tritunggal. Oke. Nah, kenapa ini ada? Ada sebabnya. Lihat kalimat terakhir. Karena pada zaman itu gereja diserang ajaran monarkianisme. Inilah yang disebut Sabellianism. Ya. Nah, ini yang dibilang orang menganut ini adalah orang-orang yang membenci Tritunggal, termasuk kayak Joshua Teu itu. Sabellius. Ya. Monarkianisme. Sehingga Tertullianus merumuskan itu. Apa itu monarkianisme? Nah, gini nih, ini pasti semua banyak yang ngomong kayak gini nih. Allah itu satu pribadi tapi tiga wujud. Ya, padahal kan definisi Tritunggal bukan gitu ya. Definisi Tritunggal itu satu hakikat tiga pribadi. Ya. Kalau ini dibilangnya satu pribadi tapi tiga wujud. Oke? Nah, dibilangnya Allah tampil dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang mana salah? Coba aku tanya dulu. Buka aja semua mic-nya, buka aja mic-nya. Dari definisi monarkianisme ini yang di mananya salah? Jangan disenggol-senggol. Kalimat terakhirnya. Dan aku yakin kita sering keceplosan ngomong ini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Enggak ada gitu Tritunggal. Karena yang ada Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Nangkap nggak kalian bedanya?
Allah Jadi, Bapa, Anak, dan Allah Roh anak Kudus. itu nggak menunjukkan anak itu adalah Allah, nggak gitu. Ya, karena Allahnya di depan Bapa itu udah menunjukkan kesatuan mereka satu hakikat, Allah. Jangan semua dibilang Allah anak, Allah Roh Kudus, Allah Bapa. 3 dong nanti Allahnya. Triteisme kita. Oh. Oke, makanya lihat gambarnya itu. Father is not Son, Son is not Spirit, ya. Baru tapi Father is God, Son is God, Spirit is God. Gitu-gitu aja itu. Allah Bapa tidak sama dengan anak, anak tidak sama dengan Roh Kudus. Allah Bapa tidak sama dengan anak, anak tidak sama dengan Roh Kudus. Oke. Jadi kalau ditanya apa gimana? Kenapa, Jul? Enggak, Bang, enggak. Nah, jadi kalau ditanya apa inti pelajaran PA kita hari ini? Allah Bapa tidak sama dengan anak, anak tidak sama Roh Kudus. Allah Bapa tidak sama dengan anak, anak tidak sama Roh Kudus. Itu inti pelajaran kita hari ini ya. Bisa ya? Nah, ini nih orang sering pakai ini ilustrasi ini kan. Sabelius itu menggambarkan Trinitas itu bagaikan simbol matahari. Matahari itu Allah Bapa, sinar itu Allah Anak, panasnya Roh Kudus. Semakin kalian pakai ilustrasi dalam Tritunggal, semakin salah. Gak boleh ada ilustrasi dalam Tritunggal. Bisa ya? Paham, Jul? Sampai sini, Jul? Ada bingung? Masih belum paham sih, Bang. Oke, memang berat ini ya. Definisinya dulu, definisinya Jul. Apa definisi Tritunggal? Singkatnya. Mana ada orang jatuh nggak bener? Enggak tahu juga saya sih, Bang. Wow sih. Definisi aja kok nggak tahu. Satu hakikat, 3 pribadi. Oke? Satu hakikat, 3 pribadi. Wih. Oke? Bukan 3 hakikat, ya, bukan satu pribadi, tapi satu hakikat. Hakikat itu kayak esensi, substansi, ya. Satu hakikat, 3 pribadi. Tapi Allah Bapa tidak sama dengan anak, anak tidak sama dengan Roh Kudus. Tapi Allah Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Lihat gambarnya itu, Jul. Bisa kau lihat gambarnya kan? Bisa, Bang. Bisa. Nah, jadi kalau ditanya orang sama kau, Jul, Tritunggal itu apa, Jul? Langsunglah kau jawab, gampang kali pertanyaanmu. Kemarin kami sudah belajar di PA bersama dengan Bapak Pendeta Haro. Tritunggal itu imani saja. Jangan ya. Itu kurang ajar. Tapi kalau pengertiannya kayak gitu, jadi kita punya 3 Allah dong, Bang. Oh, 3 Allah? Kan 3 pribadi. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama dengan Allah. Tapi masing-masingnya berbeda. Ya, itulah pribadi. Iya, berarti kita punya 3 Allah kan? 3 pribadi. Anak adalah Kan Allah. beda sama pribadi. Iya, berarti kita punya 3 Allah kan berarti. Hakikat di sini kan Allah itu hakikatnya. Iya, satu Yaudah. dong. Yang menjadi Allah ada 3. Anak menjadi Allah, Bapa menjadi Allah, Spirit menjadi Allah. Berarti kan 3. Enggak, jadi gini, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu masuk ke dalam satu hakikat, yaitu Allah. Nah, tetapi di dalam pribadinya masing-masing, mereka itu berbeda. Makanya Father is not Son, Son is not Spirit. Nah, jadi nggak bisa dibilang 3 Allah kan? Makanya ketika kita bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu salah. Itu ajaran si Sabelius. Nanti kita lihat, akan lebih jelas. Ada lagi nanti penjelasannya. Tapi yang pasti jangan buat ilustrasi ya. Ilustrasi nggak akan pernah masuk akal. Jangan nanti ada juga ini ya. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Nanti Jul, kau perhatikan, kau bingungnya di mana, tanya ya Jul. Oke, siap, pasti. Nah, yang paling terkenal itu Arius. Ya. Dia menentang ajaran Tritunggal. Ia tidak setuju dengan kalian Anak dan Roh Kudus. Jadi dia menganggap Yesus itu bukan Allah, Roh Kudus itu bukan Allah.
Ya, ini disebut dengan Arianisme, aliran Arianisme. Jadi aliran-aliran bidat sesat itu Sabellianisme, Arianisme. Oke. Baru ada subordinationisme. Panjang kali ngomongnya ya. Subordinationisme. Nah, ini yang dianut Pak Eras nih. Bahwa bapak itu lebih besar dari anak. Jadi ini kayak apa namanya? Kalau subordinationisme ini kayak susunan. Apa namanya ya? Kayak struktur bahwa Allah Bapa itu lebih besar, ya. Nah, lihat kalimatnya. Memang mereka mengakui Allah anak, oke. Tapi lebih rendah dari Allah Bapa. Dan ajaran ini ditentang habis oleh Athanasius, itu Bapak Gereja. Ya, sampai dibikin konsili Nicea dan konsili Konstantinopel. Bahwa ajaran ini ajaran sesat. Karena tidak mungkin Yesus lebih rendah daripada Bapa. Ya, tidak mungkin. Oke. Jadi kalau menjelaskan Tritunggal harus paham dulu latar belakang dan sejarah ini. Kalau nggak ngomong kita itu ngalur ngidul nanti. Oke. Jadi ada Sabellianisme, Arianisme, sama subordinationisme. Oke. Bisa ya? Sampai sini paham dulu ya sejarahnya ya. Nah, yang menarik, pedoman kita, reformator, Martin Luther dan John Calvin, ini orang pintar ini. Dia tidak menolak sama sekali versi yang dibuat Tertullianus dan Athanasius. Oke? Martin Luther ini profesor teologi. Ya. John Calvin ini orang yang pintar sekali. Dan bahkan Calvin menulis penjelasan Tritunggal dalam bukunya apa? Institutio, ini yang hari itu. Nih, bukunya nih. Ini pegangan wajib orang Kristen nih. Semua doktrin di dalam. Kalau Martin Luther saja tak menolak, John Calvin tidak menolak, apa kita pula sekarang pendeta-pendeta menolak? Iya kan? Bikin malu. Nah, ini dia kesimpulannya. Jadi kalau kalian lihat fenomena sekarang di Facebook atau Instagram menolak Tritunggal, ini jawabannya. Apa itu? Tidak ada lagi polemik yang baru. Kalau ada yang bilang Tritunggal nggak sah, yang betul itu begini. Sudah pernah si Arius. Kau ini pengikut Arianisme pasti. Kalau ada yang bilang begini, kau pengikut subordinationisme. Pakai jenjang, bahwa Allah Bapa lebih besar daripada anak. Kalau ada yang bilang lagi, Tritunggal itu bagaikan uap, es, air, gitu. Sabellius. Jadi tidak mungkin ada ajaran baru. Yang ada orang Kristen nggak kenal sejarah. Itu semua berulang, nggak mungkin ada yang baru. Gitu. Jadi kalau ada pandangan yang tidak meyakini Tritunggal, kalian langsung tahu, kampungan, ngikut-ngikutan doang ini, cari sensasi. Karena sebenarnya ini sudah dikonsili. Konsili itu dirapatkan ya. Bahwa dikatakan itu adalah ajaran bidat yang di luar Tritunggal. Nah, yang kedua, setelah yang pertama kita harus mengikuti Bapak Gereja, yang kedua itu, jangan pakai istilah. Lihat ini paling banyak ini, ya kan? Tritunggal itu begini, laki-laki kadang dipanggil ayah, kadang dipanggil suami, kadang dipanggil kakek, ya kan? Itu jelas bukan Tritunggal. Kenapa? Itu kan satu pribadi, ya kan? Sedangkan Tritunggal kan 3 pribadi. Lalu kalau memakai istilah ini akan bertabrakan dengan ayat, ini perhatikan yang saya bold ini. Bapa dan anak mengutus Roh Kudus atau anak berdoa kepada Bapa. Bagaimana kau mengutus dirimu sendiri? Kau sekarang jadi ayah, kau utus dirimu jadi kakek. Nggak mungkin. Bisa ya? Aku yakin 50% bahkan 60% orang Kristen suka kali pakai yang kayak gini. Hanya beda istilah. Supaya menggampangkan makna Tritunggal. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Meeting will end 10 minutes. Ribut kali kau. Yang berikut. Oke, paham ya? 1, tidak mengakui Bapak Gereja. 2, jangan pakai istilah. Yang ketiga, karya yang terpisah. Ini juga nih. 70% orang Kristen jawab ini, bahkan pendeta. Allah Bapa itu
urusannya mencipta. Anak itu Yesus Kristus menebus. Roh Kudus itu memelihara dan memperbarui setelah Yesus naik ke surga. Ini pun salah, bayangkan loh. Ini 70% orang Kristen pakai ini nih. Betul nggak, Rom? Menurutmu, Rom, pernah dengar nggak yang gini? Abang yang ngajarkan kan ini awal-awal dulu. Iya. Tritunggal 1 itu di rumah Michael kan? Iya. Makanya setelah aku gila ya, kita itu udah berapa pakai Tritunggal? 3 ya? 3 kan? 3 gitu. Setelah aku pelajari lagi, mak, rupanya awak pun loak-loak dulu. Salah mengajarkannya. Ya. Jadi ini pun salah. Tapi memang mayoritas pendeta pakai ini. Dan ini salah. Kenapa salah? Kita lihat penjelasannya. Karena ketiga pribadi ikut serta dalam segala hal. Salah satu contoh yang kutulis di sini, penciptaan. Dari Yohanes 1 dibilang tidak ada satupun yang jadi jika tanpa firman. Firman itu logos, yaitu Yesus Kristus. Begitu juga Roh Kudus digambarkan Roh Allah yang melayang-layang di dalam Kejadian. Ada Allah yang mencipta, ada firman yang disebut, dan Roh Allah juga ada melayang-layang dalam Kejadian 1. Sehingga tiga-tiganya ikut serta dalam penciptaan. Jangan dipisah-pisahkan karyanya. Walaupun, ini penting, walaupun di dalam satu teks atau perikop kita melihat sepertinya satu pribadi lebih menonjol. Betul ya? Kayak penciptaan itu kan kayak Allah itu lebih menonjol, Allah Bapa itu kan. Nah, jadi nggak bisa. Jangan membuat karyanya terpisah. Oke? Yang menebus adalah Tritunggal, yang mencipta adalah Tritunggal, yang memelihara dan menguduskan adalah Tritunggal. Juli, sampai sini bingung? Ya masih deh kayaknya mah. Dia masih hidup kali. Tasya paham ya? Oke, kita lihat dulu yang keempat ya. Nah ini, kalau ini jawaban dari agama seberang. Yesus kalian itu kan dianggap Allah, dirumuskan di Konsili Nicea tahun 325. Itu kan Kaisar Konstantin itu yang buat. Makanya Yesus dijadikan Allah di Konsili Nicea 325. Itu kan rumusan manusia, nggak layak dipercaya. Pernah dengar? Yang ini pernah dengar? Ini biasanya agama seberang. Mereka mengejar kita, mencari kesalahan kita di sini, ya. Karena dianggap Yesus itu disahkan jadi Allah pribadi kedua itu tahun 325 di dalam Konsili Nicea karena Kaisar Konstantin. Ini goblok. Yuk, yang tahu jawabannya simpel aja menjawab ini. Kalau tadi ngikuti slide-nya pasti udah langsung tahu jawabannya. Iya, kelihatan kalian tidak mengikuti dengan baik ya. Tadi dirumuskan Tertullianus abad keberapa? Abad ke 165 Masehi. Iya, abad kedua. Nicea tahun 325. Ini yang menanyakan ini pasti buta sejarah. Tuh. Dari tahun 200-an saja sudah formulasikan oleh Tertullianus, kenapa pula jadi tahun 325? Dan bahkan kalau lebih jauh, himne kuno Filipi 2 yang Allah itu mengosongkan diri mengambil rupa hamba, itu dari Alkitab tahun berapa itu Paulus nulis itu? Himne ini diakui sebagai dasar gereja mula-mula untuk mengakui Yesus adalah Allah. Jadi jauh sebelum Tertullianus, orang-orang jemaat mula-mula pun secara tersirat memang, ya tidak eksplisit, tersirat, sudah mengakui Yesus itu pribadi kedua dan Tritunggal. Bahwa dia adalah Allah. Jadi jangan mau kita dibodoh-bodohi ya. Yang nanya ini pasti buta sejarah. Ya, sering sekali orang bilang, Yesus kau dijadikan di Konsili Nicea 325. Enggak ya? Sabar. Oke. Terakhir nih.
Nah, Tahu deh, hidup ini dia nih yang paling sering. Juli, betul nggak ini? Kata Tritunggal tidak ada di Alkitab. Betul ya? Betul, Kak. Tapi kan nggak secara langsung, tapi tersirat. Ya, tersirat. Banyak ayatnya juga ya. Ya, Nah, ini dia cara menjawabnya. Bilang Esa mereka, oke, kalian percaya Allah itu satu? Iyalah, Allah itu Esa kan, sesuai perjanjian lama. Oke, apa istilah satu Allah? Monoteisme. Ada nggak di Alkitab kata monoteisme? Nggak ada. Kau cari pun bolak-balik Kejadian sampai Wahyu, nggak ada kata monoteisme. Kalau begitu hanya soal istilah, fair dong. Tritunggal memang nggak ada istilahnya. Tapi pemaknaan dari setiap ayat di Alkitab jelas. Itu jawaban yang paling simpel. Karena monoteisme juga nggak dicatat kan. Baru ini dia. Definisi eksplisit di setiap zaman itu berbeda. Kalau ada yang minta mana buktinya? Tritunggal atau Yesus itu Allah, mana buktinya? Wah, banyak sekali ya. Teman-teman mungkin yang ini sudah tahu ya. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada atau aku terus-menerus ada. Itu bahasa Yunaninya. Baru yang paling jelas baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata nama atau onoma menggunakan bentuk singular. Tunggal tapi tiga. Ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi jelas ya. Aku harap kita jangan lagi terkejut atau nggak bisa jawab kalau ditanya soal Tritunggal. Ini adalah penjelasan yang paling sederhana, yang dulu kami itu sampai komselkan itu sampai 3 kali Tritunggal. Bahkan sama Tasya juga kan sempat ya, kita masih di Tamrin kan. Itu penuh dengan teologis yang berat. Tapi aku yakin setelah pemahaman ini kayaknya lebih simpel. Ini yang paling simpel kayaknya. Ya. Jadi kita mulai dari kesalahan-kesalahan pandangan orang, baru kita masukkan yang benarnya. Jangan mulai dari definisi, habis itu jelaskan, semua ngambil-ngambil ayat, susah pasti. Tapi kesimpulannya apa? Doktrin ini sulit, tapi masuk akal. Sangat logis, karena hakikat dan pribadi itu berbeda. Enggak ya? Hakikat dan pribadi itu berbeda. Tapi yang paling perlu dipahami, doktrin tidak akan pernah dijelaskan secara sempurna, apalagi menggunakan ilustrasi-ilustrasi. Ya, satu contoh hakikat itu beda dengan pribadi. 1 istri, 2 anak. Beda? 1 istri, 2 anak. Itu beda jelas kan? Jumlah berbeda karena memang berbeda istri dan anak kan, betul kan? Itu nggak Tritunggal. Yang Tritunggal contoh kecilnya gimana? 1 istri, 2 pasangan hidup. Ya, mirip kan? 1 istri, 2 pasangan. Itu kontradiksi juga. Karena apa? Istri dan pasangan hidup kan sama. Jadi yang betul, pakailah yang berbeda. Istri dan anak kan tadi berbeda. Hakikat itu berbeda. Hakikatnya satu, tapi pribadinya berbeda. Ya. Oke, mari buka Alkitab kita. Roma pasal 1 ayat 24. 24 udah kemarin, Bang. Oh, udah ya? Oke, nggak apa-apa. Kita berangkat lagi dari situ supaya mengingat. Supaya nggak salah-salah. Juli, sekalian belajar kau eksposisi ya. Oke, Tasya juga. Tasya mungkin sudah paham lebih banyak, tapi aku mau supaya kita samakan juga pemahaman. Juli, buka aja itu soundmu, buka. Biar langsung ngobrol. Baca ayat 24, Juli. Pasal 1, Bang ya? Ya. Oke. Ayat 24, karena itu Allah menyerahkan kepada mereka, kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nah, Juli, coba nih ya. Apa yang perlu digarisbawahi, Juli? Kata pentingnya. Ini biar kau tahu nih, mencatat khotbah itu pun yang penting aja digarisbawahi, dicatat. Apa yang perlu di situ?
Menyerahkan mereka, Pak. Nggak usah ikut Sama merekanya, mencemar- merekanya nggak usah ikut. Menyerahkan aja. Ya, Nah. menyerahkan sama mencemarkan. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaanku lebih lanjut. Kenapa kau garis bawahi menyerahkan? Aku ngarang, Bang. Wah, mau kena lah kau nih. Kena. Ngarang kau rupanya. Mau tahu kau jawabannya, Juli? Coba baca ayat 26. Oke, siap. Ini biar kau belajar nih, enak nih. 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada Stop! hawa nafsu. Ada kata apa lagi? Menyerahkan. Iya, udah cukup. Coba baca Berarti ayat 28. bahasanya. Coba baca ayat 28. Oke, 28. Dan karena mereka telah merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka. Stop! Ada kata apa lagi? Menyerahkan. Berarti kenapa Juli menggarisbawahi kata menyerahkan? Iya. Karena kata yang berulang di Alkitab itu kata yang penting. Nah, bisa ya? Itu pelajaran nomor 1 tentang eksposisi. Kau harus mencatat kata yang sering diulang-ulang. Gitu. Oke, jadi kita menggarisbawahi menyerahkan. Oke, balik ke ayat 24. Kita mulai lagi ya, ayat 24. Karena itu di sini maksudnya apa, Tasya? Kalau ada kata karena biasanya ada apa? Ada sebab akibat, Kak. Sebab akibatnya dari mana kita lihat? Dari yang ayat sebelumnya. Dari ayat 18 sampai 23. Begitu ya? Iya. Oke, karena itu. Nah, Paulus ingin mempertegas nih sekarang. Karena mereka sudah menolak Allah dari ayat 18 sampai 23, maka Allah menyerahkan. Nah, tadi Juli sudah menggarisbawahi bahwa ini memang kata yang harus kita garisbawahi. Terjemahan Yunaninya. Nah, ini dia masuk pelajaran eksposisi yang kedua. Cari bahasa aslinya. Oke. Terjemahan Yunaninya paradidomi. Paradidomi. Oke. Paradidomi. Didomi, Kak. Iya, didomi. Oke. Ini di dalam definisinya diserahkan kepada hukuman. Oke. Atau ditempatkan ke penjara untuk dihukum. Oke. Ini bagaikan juga kalimat Yesus diserahkan ke Pilatus. Karena Yesus akan diadili dan dihukum. Jadi sama. Ya. Jadi makna dari ayat 24, 26, 28 kata menyerahkan bahwa Allah menyerahkan mereka kepada pengadilan dan hukuman. Ini bersifat pasti. Waduh, ini gila nih. Roma 1 ini ayat 18 sampai habis ini doktrin yang disebut reprobasi. Ya, ingat aja basi ya, ingat aja nasi basi. Apa itu doktrin reprobasi? Yang mana ini diulang? Yang ayat apa? Tadi doktrin apa? Reprobasi. Reprobasi. Nah, coba Romi jelaskan apa reprobasi. Reprobasi itu kalau kita pernah dengar ada orang yang dipilih kan. Nah, reprobasi ini kebalikannya. Orang yang sudah ditetapkan untuk masuk neraka. Tetapkan dan dibiarkan. Dibiarkan dalam arti Allah tidak memberikan mereka anugerah, Allah membiarkan mereka dan diserahkan kepada hukuman. Jadi gini nih, nih ilustrasinya nih. Orang-orang reprobasi itu suka-sukanya aja hidup. Udah. Tujuannya udah jelas, kepada penghakiman neraka. Gila ya.
Kayak gitu tuh. Diserahkan, udah Allah udah membiarkan, oh terserah kau mau menghujat aku, kau mau bunuh orang, kau mau ngapain-ngapain, terserahmu. Yang pasti kau sudah diserahkan dan kau akan menuju ke sana. Kita pelan-pelan. Juli nangkap? Nangkap, Pak. Nangkap ya? Jadi jahat dong Allah itu, Juli. Gimana, Pak? Jahat ya? Masa diserahkannya orang ke neraka? Ya agak sadis dikit sih. Sadis, luar biasa. Itu jawaban anak STT yang udah keluar, ya kan? Sadis. Ya. Tapi inilah dia memang Allah itu. Ya. Paradidomi ya. Boleh dicatat, kalian boleh lihat kamus juga. Paradidomi. Okay? Itu bahasa Yunani ya, Kak? Iya, paradidomi. Ditempatkan ke penjara untuk dihukum. Oke. Jadi, dengarkan kalimat ini, di dalam kedaulatan Allah atau anugerah dan reprobasi, kita tahu Allah menetapkan segala sesuatunya dari kekekalan. Setuju? Atau Allah menetapkan segala sesuatu sejak manusia jatuh ke dalam dosa? Mana yang betul? Aku lebih setuju sejak jatuh. Ya, berarti Romi infrasuklapsarian. Ya, infra. Apa lagi? Itu istilahnya. Panjang kali, Bang. Infrasuklapsarian. Infrasuklapsarian. Suklapsarian. Bahwa Allah menetapkan segala sesuatunya sejak manusia jatuh dalam dosa. Tasya. Aku sih Allah menetapkan segala sesuatunya dari sebelum ada penciptaan, Kak. Kekekalan. Ya. Supralupsap. Apa itu, Kakak? Aku susah nulisnya. Tadi Romi apa? Ulang. Infrasuklapsarian. Iya, Susahnya kalau gimana? enggak, kalau Tasya supra. Jadi supra itu kayak apa ya? Besar, supralapsarian. Nah, itu dia Tasya. Supra X. Nah, supralapsarian menetapkan segala sesuatu dari kekekalan sebelum dunia diciptakan. Kalau Juli apa? Allah menetapkan segala sesuatu dari kekekalan atau menetapkan segala sesuatu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Juli? Dia Allah tidak menetapkan. Aku yang tetapkan katanya. Nggak apa-apa, pilih aja, Jul. Ya enggak ah. Apanya enggak? Enggak tahu, bingung cara milihnya. Soalnya masih berkaitan. Juli, kalau kau pacaran, 2 tahun pacaran, tiba-tiba putus, itu ditetapkan Allah atau tidak? Tidak. Tidak. Ditetapkan, Tidak. Kak. Tidak ya? Berarti Udah Allah bilang, itu kan? nongkrong ya? Udah aku bilang kan. Kalau memang ditetapkan nggak mesti putus, Sob. Jadi kau putus itu Allah nggak tahu ya? Diam aja dia ya? Allah tahu tapi cuma Tahu lah, nonton. udah pasti tahu itu. Iya, Allah nonton aja ya? Nonton sinetron dia. Tahu lah. Oh, ada yang Sebelum putus itu kejadian anakku. udah tahu dia. Padahal itu bisa kau jadikan alasan kalau putus. Ketika cewek mau marah, kenapa kita putus? Bilang, Allah sudah menetapkan bahwa kita putus. Kalau itu goblok juga alasannya itu. Ngaco, Kak. Iya, Angel ya. Nah, ini menjadi problem. Berarti Romi dulu yang kutanya. Berarti Romi menyetujui Allah mengetahui daripada menetapkan. Sebenarnya infrasuklapsarian itu pun agak rancu sih Bang, karena ketika Allah menetapkan setelah manusia jatuh dalam dosa, berarti rencana Allah yang pertama itu gagal gitu. Makanya Iya, manusia jatuh itu dia. dalam dosa.
Iya. Tapi kalau kita bilang Allah menetapkan dari dulunya, itu kayak dunia ini betul-betul kayak sinetron. Jadi manusia diciptakan, baru dijatuhkan dalam dosa, baru Yesus hadir. Nah, manusia jatuh dalam dosa itu hanya untuk menyatakan kemuliaan Yesus yang hadir itu. Jadi itu udah betul-betul kayak sinetron, makanya agak rancu juga. Ya, oke. Kalau untuk Tasya, berarti Allah menetapkan dosa. Lebih kejam lagi. Tuh, Tasya harus bisa pertanggungjawabkan loh. Supralapsarian. Kalau apa? Ini takut salah ngomong jadinya dah. Nggak apa-apa. Di sini itu kita boleh sesat. Di luar yang nggak boleh sesat. Kalau menurut aku ya Kak, itu semua untuk menunjukkan kebesaran Tuhan, untuk menunjukkan kemahaesaan Tuhan, Kak. Oke. Ya. Oke, dengarkan definisinya ya. Aku harap kalian mencatat. Allah menetapkan untuk menciptakan manusia. Oke. Ini dulu ya. Pelan-pelan ya. Sebentar. Allah menetapkan untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Wis. Koma ya, masih koma ya. Tunggu dulu, jangan langsung kontroversi dulu. Allah menetapkan untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas, koma. Sudah? Sudah. Dan sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan dari hal itu tadi manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Dan sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan dari hal itu, koma, maka manusia akan menggunakan kebebasan tersebut untuk berdosa. Gimana, Tom? Gimana ya? Lebih enak definisinya? Ini definisi apa sih? Adalah. Ini enggak definisi teolog-teolog reform ini. Enggak, maksudnya definisi dari apa? Dari supra. Ini supra. Bahwa Allah menetapkan segala sesuatu dari kekekalan. Nah, karena aku jawab gini lah, makanya aku gagal UPH. Gagal UPH, Kak? Iya, aku kemarin ngelamar mau jadi dosen di 2 terakhir aku gagal. Itu di mana? Iya kan, interview tentang iman kan, jadi mungkin ada perbedaan kami dengan wakil rektor kemarin yang wawancarain aku. Oh, beda doktrin, Kak. Iya, padahal tinggal 2 lagi itu. Ya, udahlah, belum rezeki. Kak, ada rezeki tahun depan nanti, Bang. Iya, selalu. Ulangi ya. Allah menetapkan untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dan sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan dari hal itu, manusia akan menggunakan kebebasan tersebut untuk berdosa. Jadi jawaban kau betul, Rom. Memang ujung-ujungnya ini untuk kemuliaan Yesus. Enggak, jadinya kalau misalnya kita pakai
pengertian yang tadi itu berarti dosa itu bukan Allah yang menetapkan. Tapi kan dia yang memberikan kehendak bebas. Iya kan? Tapi kita percaya nggak ada kehendak bebas. Mana ya? Iya, setelah ini. Dan kau pun tahu, dari kalimatnya tadi aja kehendak bebas itu diberikan, gitu loh. Jadi bukan dari manusianya. Kan definisi kehendak bebas itu kayak kita yang mengontrol kan. Ini enggak loh. Allah yang berdaulat dan menetapkan. Nah, Iya, tapi kan dosa di sini bukan jadi ketetapan Allah kan. Ini datang Ketetapan dengan Allah. sendirinya berarti. Iyalah, orang namanya konsekuensi yang tidak terhindarkan. Berarti iya, hasil dari tapi sesuatu. dari kehendak bebas itu kan, dari kehendak bebas yang dikasih Iya. Allah itu. Contoh misalnya Nah. kita bikin mobil. Nah, yang kita tetapkan untuk jadi itu adalah mobilnya. Dan konsekuensinya adalah asap yang keluar. Nah, asap yang keluar itu kan bukan yang kita tetapkan. Betul. Jadi inilah jawaban ketika kau nanya, Allah itu jahat dong kalau dia menetapkan dosa. Oh tidak, dia tidak boleh kena dengan dosa. Jadi dia memakai manusia sebagai agen untuk melakukan dosa itu. Makin kejam lah. Ya, makanya namanya supra. Supra itu apa ya? Ya kayak gitulah. Ini disebut juga fatalisme. Berarti disengajain, Bang, ya? Ngomongnya nggak sengaja sih. Jangan Terus? sengaja nggak sengaja, bukan itu definisi, bukan itu, bukan Allah sengaja ciptakan manusia supaya dia betul, enggak. Menetapkan itu kan bukan sengaja, Jul. Menetapkan itu Ya, kedaulatan kan. Betul. Juli, kau bisa menetapkan nggak di posisi umurmu sekarang? Ada yang bisa kau tetapkan? Pasti belum bisa. Belum bisa lah. Belum. Aku nih Belum. sebagai suami, ada yang bisa kutetapkan. Itu kan bukan sengaja nggak sengaja, bukan. Iya. Ya. Jadi Juli, kalau kau nanti pacaran, mau ada sainganmu yang kaya, yang lebih ganteng, kau nggak usah takut. Karena kau punya doktrin, Allah menetapkan kalau dia jodohku pasti sama aku. Iya kan? Sikat. Dan kita percaya Immanuel, Juli boleh nggak punya uang, Juli boleh kalah ganteng, tapi ada Allah beserta kita. Jadi modalnya Allah aja. Begitu kau tembak di depan rumahnya, maukah kau jadi pacarku? Tiba-tiba kau ditolak. Berarti nggak ditetapkan. Berarti kau tidak ditetapkan dan mungkin Allah pengen ngomong sama kau. Ngaca. Oke, Jel ya. Jadi enak punya doktrin kedaulatan. Bisa ya? Kenapa, Tas? Nggak apa-apa, Kak. Contohnya tuh kesian amat gitu, Kak. Terus yang di buku itu kemarin, Bang, yang di buku A.W. Pink itu, Arthur Pink yang kedaulatan dan tanggung jawab, kalau misalnya Allah memberikan kehendak bebas, tanggung jawab itu, doktrin tentang tanggung jawab, kayak mana jadinya? Tanggung jawab itu kan bahasa orang reform untuk memperhalus bahwa kehendak bebas kan nggak ada kan. Tanggung jawab itu adalah yang didapat manusia ketika kau dilahirbarukan. Itu tanda kau orang pilihan. Itu loh. Kan kita udah percaya bahwa kehendak bebas itu mengikat kau semua dalam dosa. Kalau kau bilang terserahku lah, itu pasti menuju dosa. Makanya nggak ada kehendak bebas. Tapi tanggung jawab ada sebagai orang yang lahir baru, orang pilihan. Oke ya? Tadi ada 24 ya, masih ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. 2 kali diulangnya, kecemaran, dan mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Mencemarkan di sini artinya melawan hukum, atau melakukan yang tidak normal. Itu arti mencemarkan di sini ya. Melawan alam, melawan yang tidak sesuai aturan, ya tidak normal lah, mencemarkan. Oke, kita lanjut ya. Coba immorality ya, kecemaran itu immorality, sexual sin ya.
Kemarin kan kita udah bahas ya, dosa itu sama atau tidak? Dua jawabannya ya. Sama dan tidak sama. Tasya masih ingat? Masih ingat Tasya? Iya. Dosa itu sama atau tidak semuanya? Kemarin kakak bilang ada yang sama dan tidak sama. Iya benar kak. Ya. Ya, gimana samanya di mana? Namanya semua dosa, yang namanya dosa ya dosa kak, nggak ada dosa besar atau dosa kecil. Tapi di perjanjian di Alkitab juga di perjanjian lama ada yang namanya hukuman kalau mencuri itu hukumannya berbeda dengan yang berbuat zina, kan hukumannya hukuman mati. Kalau mencuri hukumannya apa itu kak? Lupa. Terus kalau itu udah itu dosanya itu berarti kan udah didefinisikan. Berarti apa maksudnya gitu? Kenapa berbeda dosanya? Karena kenapa membunuh lebih berat daripada misalnya hanya memukul? Berbohong gitu ya? Ya, berbohong. Dampaknya. Itu ya, dampak. Kalau kau membunuh, kau menghilangkan nyawa orang, kau merusak keluarganya, kau merusak tatanan sosial, kau merusak hukum. Berbohong tidak, gitu loh. Tapi ingat, setiap dosa itu akan diperhitungkan di pengadilan nanti. Itu kita harus betul-betul pahami ya, dan itu membuat kita harusnya takut. Ya, kayak Juli nih. Nanti mati Juli nih ya. Ini misalnya Juli ya. Pasti mati lagi. Juli terus ini dari Juli mati di pengadilan dong, ada malaikat ya kan. Juli Mardianus. Tercatat di dalam buku kehidupan ini, dosamu 3.474.250.000. Juli nunduk gini kan, kayak orang bego ya kan, nunduk. Enggak tahu apa-apa. Malaikatnya nanya, mau kita apakan dosa kau ini? Ini beli rumah aja udah bisa ini. Beli rumah. Bangun STT. Jadi, Juli Mardianus. Di neraka itu tapinya, Kak. Enggak, ini pengadilan, Tas. Belum neraka, belum surga. Pengadilan, ya kan? Diadili dulu, Bang, ya. Apa? Diadili dulu. Baru iya dong. Masuk neraka apa surga. Juli Mardianus. Jadi bagaimana nih? Biar cincai kita ini, biar selesai. Gimana nih? Gimana? Tapi untunglah Juli adalah anggota jemaat GKTI Rajadal. Dengan bijaknya Juli menjawab dengan hati yang pasrah, muka tertunduk, dia bilang, malaikat, aku tahu aku tidak layak masuk surga, tapi darah Yesus yang telah menebus aku. Surga. Wah, langsung surga Juli. Luar biasa. Juli langsung masuk surga ya. Jadi kalian jangan salah jawab nanti ya. Kalau ditanya siapa nabimu gimana? Bilang, langsung kau jawab Jul, aku salah pengadilan ini. Gak ada pengadilan gue kayak gini nih. Gak ada tuh nanya nabi tuh. Jangan takut kau Jul ya. Oke. Jadi kita mau bohong. Apa, Tas? Salah tempat. Iya. Salah masuk ruangan dia. Oke, 25 Tasya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Oke. Teknik eksposisi. Apa yang harus digarisbawahi, Tasya? Sebentar, Kak. Sebab mereka. Bukan, nggak perlu itu.
Oh. Menggantikan termasuk nggak, Pak? Menggantikan enggak, Enggak ya? bukan. Apa, Rom? Yang tersisa ya tinggal itu lah, kebenaran Allah dengan dusta. Nah, apa berarti apa? Kebenaran dan Dusta. Dusta. nah, di dalam eksposisi lihat kata yang berlawanan. Itu pasti poin penting. Ya. Kan kebenaran lawannya dusta. Gitu ya. Baru apa lagi? Yang berlawanan atau sinonim. Memuja dan melupakan lah. Memuja dan melupakan. Itu kan ada memuja, Ya, menyembah, itu dan sama, melupakan. tapi itu sama satu arti dia, bukan maksudnya berbeda. Oh, Menyembah makhluk, dan pencipta. Melupakan penciptanya. nah, dapat ya? Bisa ya, Tasya bisa ya? Ya, Kak. Kalau tidak ada kata yang berulang, berarti cari yang kontradiksi. Nah, itu harus garis bawahi. Berarti Paulus lagi menjelaskan ini lagi ada berlawanan di dalam ayat ini. Ya, bahwa di sini Paulus ingin menjelaskan truth of God, kebenaran dari Allah itu dilawan dengan dusta manusia. Oke? Kebenaran dari Allah dilawan dengan dusta manusia. Baru tadi menyembah makhluk dan melupakan pencipta. Itu kan kontradiksi sekali ya. Dan itu kebodohan manusia yang dimurkai Allah. Bahwa mereka tidak percaya Allah itu ada, mereka menolak Allah, mereka menyembah ciptaan. Nah, mereka bukan menyembah pencipta, tapi menyembah ciptaan. Ya, atau menggantikan pencipta itu dengan barang-barang atau bentuk. Ada patung, ya, ada alam-alam, ya. Pokoknya worship creatures. Ya. Creatures itu ciptaan kan ya? Creatures. Ini yang disebut penyembahan berhala, ya. Tapi jangan salah, maksud Paulus di sini tentulah konteks pada orang-orang berhala pada zaman itu. Entah itu memuja dewa di Roma ataupun orang-orang berhala dari bangsa-bangsa lain. Tapi di zaman kita ini sangat-sangat masih relevan. Bahwa kita sering sekali menyembah uang, ya. Uang itu kita cari terus, ya kan? Nggak pernah kita cari Tuhan. Ya, kita menyembah hobi kita, betul? Menyembah pacar kita. Tahu menyembah pacar itu gimana? Enggak tahu saya, Pak. Menyembah pacar itu overprotective, ya kan? Semuanya dibatasin, semuanya dilarang, pokoknya dia hanya untukmu. Nah, itu namanya menyembah pacar itu, ya kan? Menyembah pacar itu. Misalnya Juli nih. Ya. Juli ini orangnya overprotective kali nih, ya kan? Tiba-tiba habis pulang gereja, pacarnya Juli yang cantik ini, ya kan? Yang cantik ini lama kali nyalam pendetanya. Pendetanya masih muda pula itu. Ya kan? Lama kali nyalam pendetanya, ditanya sama pendetanya, kau nggak ikut pelayanan anak muda? Ya, Juli di belakang tuh. Nengok Juli dengan tatapan sinis kan. Kurang ajar nih pendeta. Kurang ajar nih. Kenapa nggak datang kemarin? Wih. Pas Juli hanya disalam, shalom, selamat hari Minggu, gitu kan. Marah dong Juli. Langsung marah Juli. Langsung dibilangnya apa pacarnya? Pendeta kamu ini genit. Kita jangan gereja di sini lagi. Jangan gereja di sini lagi. Dibilang pacar Juli, kenapa? Kenapa? Masa kamu ditanya, aku nggak ditanya? Sialah, ya kan? Dan kamu tahu nggak? Kamu itu tadi salaman tangan, itu 7 detik. Ya.
dihitungin. 7 detik kamu salaman, itu serasa 1 jam aku di neraka. Kamu tahu nggak sih? Iya. Jole. Itu namanya Juli terlalu menyembah pacarnya. Ya. Jangan ya, Jul ya. Santai aja, Bang. Santai ya kan. Menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selamanya. Amen. Gila ya. Paulus ini kayak lagi khotbahnya Pak Gilbert. Lagi menjelaskan kecemaran tubuh, lagi menjelaskan penyembahan berhala, dilanjutkannya dengan kalimat apa? Yang seharusnya kita sembah adalah pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, saudara-saudara. Iya. Amin. Amin. Haleluya. Iya kan? Apa kali dia? Kacau, Pak. Harusnya nggak bingung dong kita. Kenapa sih diselipkan Paulus amin di situ ya? Yang artinya Paulus ingin mengkonfirmasi bahwa jangan kita menjadi penyembah berhala, tapi harus menyembah pencipta kita. Amin artinya ya itu benar. Wah. Ya, amin itu artinya bukan selesai ya Julia, bukan selesai doa, bukan. Amin itu ya itu benar. Terpujilah selamanya. Gitu. Bisa ya? Amin. Udah tinggal 6 menit ya. Oke. Sampai 2 ayat ini ada yang mau tanya? Paham ya Julia, kedaulatan Allah, Julia harus paham ya, bahwa semuanya ditetapkan ya. Oke. Jadi untuk pertanyaan tadi kau putus ditetapkan atau tidak, jawabannya ditetapkan Jul. Ya, cuman kau sebagai agennya untuk memutuskan pacarmu itu. Padahal Ya. udah ditetapkan dulunya, Bang ya. Oh, udah dicatat sekarang di sorga itu di buku kehidupan, pacar kau itu 15 sebelum kau nikah. Jadi itu Ya, aja tenang, udah Kak. berapa sampai sekarang ya kan? Iya. Kamu Oke. udah berapa, Dom? Aku nggak tahu berapa Udah, yang udah dihitung di buku kehidupan nggak? Entah pun Kalau nanti cuma sekarang? 2, kalau sekarang baru 2 nggak? 2 ya. Yang mana yang 2 Tapi di itu? mimpi kehidupan ada 15. Berarti ada 13 lagi harus ku kejar, Wah. Coba cari ya. yang kita bahas itu. Bahaya itu, bahaya. Jangan kalian pikir jadi ngerusak anak orang ya, bukan ya? Ya, jadi semua itu tanda. Jadi sebenarnya kalau kita udah paham kedaulatan Allah itu kita orangnya bukan Kristen yang ini, bukan norak, iya kan? Kalaupun kita gagal sama orang yang kita cintai, pacaran, udah cinta kali nih ya kan, tiba-tiba nggak sama dia nikah, kita gampang kan? Memang itu jalan Tuhan, gitu loh, nanggap ya? Makanya Betul. mantan itu nggak boleh dibenci. Mantan itu adalah jalan menuju jodohmu di pernikahan. Betul ya? Makanya harus Tidak, diinjak ya kan? Karena dia jalan. Berarti sekarang harus banyak-banyak mantan dong, Bang. Biar mulus Iya. jalannya. Kau coba aja, jangan-jangan kau nembak 10, 1 pun belum diterima. Ya. Bisa jadi. Kedua, Kak. Oke, bisa ya. Itu jadi berbicara kedaulatan Allah itu membuat kita lebih beriman ya, tidak menjadi Kristen yang norak gitu ya. Oke. Oke, tadi jangan lupa ya menyerahkan itu ya, jangan lupa ya, itu menjadi kata kunci. Terus akhirnya tadi Paulus bilang ayat 25 bahwa mereka menggantikan ya kebenaran Allah dengan dusta. Mereka ingat dari ayat 18 sampai 23 di perikop ini, mereka tahu Allah itu ada lewat hati nurani yang ada ditanamkan dan lewat wahyu umum ya, ada alam yang menceritakan kebesaran Allah, tapi mereka menggantinya dengan dusta. Tuhan itu nggak penting. Ya, Tuhan itu nggak ada. Gitu-gitulah ya. Oke. Baca Rom 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar.
Oke, semakin dalam Paulus menjelaskannya ya, bahwa orang-orang yang diserahkan Allah ini semakin mencemarkan tubuhnya dan menyembah berhala. Dia 26 ini lagi-lagi yang harus kita garis bawahi, menyerahkan. Sama seperti ayat 24, ya, sama, bahasa Yunaninya sama. Artinya Allah yang menyerahkan mereka, Allah yang mengatur mereka, Allah yang mengontrol mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Nah, hawa nafsu yang memalukan kan sepadan dengan apa? Dengan yang tak wajar, kalimat terakhir. Betul ya? Hawa nafsu memalukan dengan persetubuhan yang tak wajar. Itu sinonim, sama maksudnya di sini. Apa maksud Paulus di sini? Bahwa Allah menyerahkan mereka. Yang pertama tadi diserahkan sudah ayat 24. Ya kan? Kecemaran tubuh. Ini pun sama. Tetapi seksual sin tadi, kecemaran, kan tadi kecemaran ayat 24 artinya seksual sin ya, dosa seksual, semakin diperjelas jenisnya di ayat 26. Ya. Nafsu yang memalukan itu sama persetubuhan yang tak wajar, itu artinya melawan natural function, fungsi natural manusia. Karena fungsi natural manusia, persetubuhan yang wajar atau nafsu yang wajar, itu hanya suami dan istri. Gitu ya. Sedangkan karena mereka menolak Allah, mereka tidak percaya Allah, mereka menolak wahyu umum, mereka tidak peduli dengan Allah, maka mereka diserahkan Allah kepada hawa nafsu yang tidak wajar. Ini Alkitab ya, bukan kita. Walaupun dalam dunia kedokteran atau psikologi, homoseksual, lesbian, itu kemungkinan besar penyakit. Ya, kita tidak menyalahkan itu. Memang penyakit karena keluarga, karena lingkungan hidup, pokoknya dan lain-lain. Tetapi yang perlu kita pertanyakan dari ayat ini, betulkah Allah menyerahkan mereka terhadap homoseksual dan lesbian? Nah, ini ngeri nih. Ini ngeri. Ya. Jangan-jangan orang yang sekarang melegalkan homoseksual, memberkati homoseksual, melegalkan lesbian, kan tahu sendiri ya di Amerika, itu mereka udah kampanye itu, ya, LGBTQ itu ya, bahwa mereka, bahkan udah ya, Mahkamah Agung mereka sudah memutuskan sah kan, kalau di Amerika. Di beberapa negara bagian. Negara ya, iya, negara bagian, di beberapa negara bagian sudah. Inilah yang dimaksud Paulus, itu bukan hal baru. Karena kejadian ini pun sudah terjadi berapa ribu tahun lalu sejak zaman Paulus. Bahkan perjanjian lama, Sodom dan Gomora. Ya. Mereka ini melakukan nafsu yang memalukan, yang tidak natural, ketika istri melakukan persetubuhan dengan istri, wanita dengan wanita, suami dengan sesama suami, homoseksual, laki-laki dan laki-laki. Jadi apa maksud Paulus di sini? Semakin kau menolak Allah, semakin hidupmu dekat dengan penghakiman tadi. Itu yang artinya diserahkan. Dan ciri-ciri orang yang diserahkan kepada penghakiman adalah orang yang melakukan dosa-dosa yang menjijikkan. Tolong jangan samakan ayat ini dengan sekarang ada saudara kita, ada teman kita yang kelihatannya homo atau melambai. Bukan ya? Bukan. Nggak nyambung. Karena ayat ini yang dimaksud Paulus, orang itu betul-betul sudah mengklaim bahwa homoseksual adalah pribadi yang wajar. Adalah perilaku yang wajar. Kalau kebanyakan orang kan masih menggumulkan. Aduh, aku ini kenapa ya bisa suka cowok, dia datang ke pendeta, ke psikolog. Itu bukan untuk ayat ini. Itu bukan berarti dia dikutuk, bukan. Itu bukan berarti dia diserahkan, bukan. Tapi kayak yang sudah di Amerika, yang sampai orang bertepuk tangan, dia suka dan menikah sama cowok dengan cowok, ini ciri-ciri orang reprobasi. Jangan lupa tadi reprobasi. Reprobasi, doktrin tadi, bahwa orang yang ditetapkan masuk neraka. Ini dia ciri-cirinya. Bahwa dia berkata homoseksual kan adalah hak masing-masing. Namanya cinta mana bisa dibendung, mana bisa dilarang. Ini ciri-ciri orang yang diserahkan Allah. Nangkap maksud saya ya? Jadi jangan kalian judge teman kalian, misalnya dia suka jenis, langsung bilang, kau ini yang akan diserahkan Allah ini ke penghakiman, dimasuk neraka kau. Enggak, belum tentu ya. Kita melihat dulu dari tindakannya, apakah ada pertobatan. Ya.
Enggak ya? Pokoknya semua Allah menyerahkan, Allah menyerahkan, Allah menyerahkan. Dan Allah lah yang membuat mereka jatuh kepada dosa-dosa seksual yang menjijikkan ini. Homoseksual, lesbian, ya, transgender, dan segala macam. Mengerikan. Ya. Jadi ayat 18 sampai ke bawah ini, betul-betul murka Allah yang mengerikan. Oke, kita baca ayat 27 ya. Ayat 27 ya. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Oke. Kata yang penting itu adalah menyala-nyala dalam birahi. Itu yang perlu digarisbawahi. Menyala-nyala dalam birahi. Atau terjemahan Inggrisnya burning desire. Burning desire ya, menyala-nyala. Wah, gila nih. Jadi kalau orang yang semakin begini, Allah itu seperti membuat mereka betul-betul melihat cowok jatuh cinta. Yang cowok lihat cowok jatuh cinta. Ya. Yang cewek lihat cewek jatuh cinta. Betul-betul ingin menikah, berkeluarga, melakukan adegan seksual yang terlarang. Ini nih ayat 27 nih. Suami-suami meninggalkan persetubuhan dengan wajar dengan istri mereka, artinya mereka nggak nafsu lagi. Ya, di Jakarta banyak nih. Mereka nggak nafsu lagi ya perempuan. Dan birahi terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Waduh, mengerikan ya. Laki-laki dengan laki-laki. Dan kalimat terakhirnya menarik, ditutup Paulus apa? Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal. Apa yang setimpal di sini? Penghakiman, bukan? Penghakiman kekal di neraka. Itu dia setimpalnya. Ya, dengan perilaku mereka yang birahi menyala-nyala terhadap sesama jenis. Jadi orang LGBT harus baca ayat ini. Ya, betul-betul harus takut dengan ayat ini, gitu loh. Bukan kita menakut-nakuti mereka, tapi biar mereka betul-betul menyadari mereka ini bisa bertobat atau tidak. Jangan-jangan tidak akan pernah bertobat. Ya. Nangkap ya maksud saya? Oke, ada yang bingung? Pak Juli paham ya? Ini dipakai Paulus dosa persetubuhan ini karena di Roma banyak yang melakukan ini kan ya Bang ya? Banyak ya, bahkan sampai sekarang kan peninggalannya banyak patung-patung itu. Makanya kalau kita googling patung-patung di Roma itu sampai sekarang kan cowoknya gambarnya telanjang-telanjang kan? Iya, maksudku kenapa Paulus di dalam perikop ini menggunakan contoh dosa persetubuhan itu, bukan kan banyak dosa yang lain juga kan? Iya, karena ini dosa yang paling marak. Bahkan kaisar itu pun, beberapa kaisar Romawi itu dalam sejarah homoseksual. Siapa homo? Banyak kaisar Romawi yang homo. Hancur dong berarti. Ya begitu. Kalau kaisarnya homo, garis keturunannya berhenti lah, enggak ya? Iya kan Gundi banyak. Iya. Ya, apa namanya? Biseksual. Bisa ke cowok, bisa ke cewek, ya kan? Di homo. Dan sampai sekarang film-film di Italia, Roma, itu masih banyak yang mendukung kegiatan-kegiatan dengan adegan-adegan homo. Bahkan, Romi ini kan, kau Netflix kan? Kau lihat tuh Netflix. Iya, hampir banyak. beberapa film pasti ada adegan lesbi kan? Ada. Aku nonton juga kok kemarin, itu ada serial Elite judulnya. Lesbi ada, homo ada. Netflix itu mendukung soalnya. Iya. Makanya salah satu syarat kalau film mau ditayangkan di mereka ya, kalau kau bukan film terkenal kali, harus ada adegan seperti itu. Kalau nggak, mereka nggak mau. Jadi teman-teman, kita ini diperhadapkan dengan zaman yang luar biasa mengerikan ya. Tapi jangan bingung karena Alkitab juga sudah mencatatnya. Gitu loh. Ya. Jadi ayolah kita kalau ada teman yang LGBT dirangkul, ya
Kalau memang dia nggak mau, ya udah biarin. Tapi kalau bisa kita nasihati, jangan dihakimi dengan kau ini berdosa loh begini. Enggak, ya memang dosa tadi sama tapi nggak sama. Tapi kita harus bilang sama dia bahwa ini perbuatan yang menjijikkan di hadapan Allah, karena perbuatan LGBTQ itu perbuatan yang jangan-jangan orang itu diserahkan Allah ke dalam penghakiman. Ini ciri-cirinya. Dan Paulus menulis ini. Bahkan di dalam Korintus kalau nggak salah, Paulus juga yang nulis, tidak ada tempat buat pemburit. Pernah baca kan? Nah ya, tidak ada tempat untuk pemburit, homoseksual, nggak ada tempat itu di surga. Bisa ya? Jadi ini menjadi tugas kita karena jujur aja lah. Sudah mau masuk Indonesia ini, aku yakin nih. Ngeri ini LGBT ini, gerakan mereka ini masif ini, terstruktur. Ya kan? Makanya kita harus balik ke firman Tuhan untuk meyakini itu dosa yang menjijikkan. Oke? Burning desire ya. Birahi menyala-nyala tadi dalam birahi. Oke, mungkin kita hanya sampai ayat 28. Ayo Jul, baca ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ini kalimat ketiga, Allah menyerahkan mereka. Oke? Allah menyerahkan mereka. Ini yang ketiga ya. Dan karena mereka merasa tidak perlu mengakui Allah. Waduh, mengerikan ya. Ini dia, betul-betul orang yang diserahkan dan ditetapkan masuk neraka. Ini mereka ini orang-orang yang dari ayat 18 ya, yang menekan kebenaran dan tidak mengakui Allah itu ada. Oke, mengering. Allah menyerahkan mereka. Mereka nggak perlu mengakui Allah itu nggak ada itu. Nah, kalau tadi diserahkan kemana? Kecemaran, ayat 24 ya, kecemaran tubuh, betul ya? Betul. Ayat 26 kemana? Hawa nafsu yang memalukan, persetubuhan yang tak wajar. 28 apa? Pikiran yang terkutuk. Gila nih. Teman-teman teliti dan detail. Kecemaran tubuh, ayat 24. Masih persetubuhan yang tak wajar, ayat 26. Sekarang merasuk kemana? Pikiran. Jadi satu tubuh full dari atas sampai kepala itu dikontrol Allah, diatur Allah untuk ditetapkan orang ini akan dihakimi. Masuk neraka. Ngeri loh, Paulus ini ngeri. Ya. Dan ayat 28 inilah menjelaskan bahwa mereka inilah orang-orang yang telah ditolak Allah. Rejection by God. Okay. Jadi Juli, kau ngikuti PA surat Roma ini, seharusnya pemahaman teologismu jauh di atas teman-teman kita anak STT. Karena anak STT itu hanya taunya Allah itu kasih, Allah itu kasih, Allah itu kasih, Allah itu kasih. Ya. Tapi di sini kau melihat salah satu sifat Allah yang berbeda, yaitu kedaulatan dan keadilannya. Jadi dengan kau memahami pendalaman Alkitab hari ini, kau itu makin luas wawasanmu tentang Allah. Ya. Dan ini back to Bible, berdasarkan Alkitab. Ya, bukan kita yang ngarang. Betul ya? Jadi ini mengerikan ya. Jadi semua dari kecemaran tubuh, pikiran terkutuk, sehingga mereka melakukan yang tidak pantas. Nah, ayat 29-31, itu adalah perbuatan-perbuatan yang nggak pantasnya. Hasilnya. Hasil orang yang ditolak Allah, yang diserahkan Allah kepada pikiran-pikiran terkutuk, hasilnya ayat 29-31. Makanya kalau teman-teman lihat ayat 29-31, itu jenis-jenis dosa semua itu. Betul ya? Ada kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Sebentar, 1 menit, hitung berapa dosa di situ, jenis dosa. Ayo, ayat 29-31. Ada berapa jenis dosa itu? Coba dihitung pelan-pelan.
21. 21. 21 atau 22? Atau 23? Berapa? 21 benar, Kak? Iya, 21. 21. Oke. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, wah, kejahatan. Ada pembunuhan, perselisihan, wah, ngeri nih. Kurang ajar. Oh, ada tuh kurang ajar. Keserakahan. Kurang ajar. Wah. Sombong. Tonggak. Pada pikiran-pikiran terkutuk ya. Jadi kita nggak boleh piktor ya. Pikiran kotor ya kan. Jangan-jangan nanti kita diserahkan Allah kepada pikiran-pikiran yang terkutuk.